Gimana Putri, kabarnya, Mas? baik-baik. Putri Iya, Khatulistiwa ini panggilannya siapa? Putri. Putri aja. Oh, bagus loh namanya Khatulistiwa tuh dapet Terima dari mana? kasih. Dapat dari kayak waktu itu tuh katanya sih gitu, Ah, katanya bapakku tuh lagi di Kalimantan gitu waktu ibu hamil aku oh, gitu. Jadi terus dia alah. terinspirasi, terus akhirnya pas aku udah gede gini juga aku kepengen juga datang ke sana dan kesampaian tuh satu kali aku ke sana. Oh Bener-bener iya. ke Tapi kalian asli iya Jogja, bener satu keluarga. asli Jogja, satu Aku keluarga juga asli Jogja Jogja. loh, by the way. Oh iya toh, aduh, kok kita belum ketemu sih. Makanya aku kenal Unala ini dari 2014 kalau nggak salah. Aku kan aktif Oh di malah udah lama komunitas banget ya. Koine Chance, iya Koine Chance Jogja kan. Terus salah satu volunteer dari Koine Chance itu tuh juga volunteer yang Unala ini. Terus apa Oke, namanya? Ya sempat ya sharing-sharing gitu. Jogja apa kabar? Merapi masih gunung kan ya? baik banget. Iya, betul dong. Terus Kamu udah lama banget ya keluar dari Jogja ya? itu Asik dia makanya aku banget. sampai takut kalau Jogja nggak kenal aku nanti, tapi Jogja tetap di hati. Oke, kamu kayaknya temennya Denti bukan ya? Siapa? Denti. Iya, dan kita satu kampus di Sanata Dharma. Jadi aku ya Oh, dari oke, TK oke, tuh oke. udah di Jogja sampai S2, TK Suhada, SD Ngaran 1, SMP 5, SMA 2, Sanata Dharma, UGM, Ya, terus baru deh ke sini. baru deh. Ya, Sekarang di mana sih sebenarnya? di depan tembok Mbak Putri. Sekarang lagi di mana sih? Kok kamu Ini aku lagi nyebutin di sih? Jerman. Jadi aku baru di Oke. Jerman. Aku belajar linguistik, ilmu bahasa. Alhamdulillah sih dari 2016 aku dapat beasiswa LPDP gitu. Oh, oke. 2016 dan ini berarti harusnya udah mau selesai atau belum? Udah, doain ya, moga-moga tahun ini bisa selesai semuanya. Mohon doain. Amin, 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 amin. Nanti kita tunggu juga, Denti kayaknya mau join juga. Jadi aku kenal Denti dari SMA juga tuh. Jadi kenal sama dia dari SMA terus sampai sekarang gitu. Jadi kayak aku lihat postingan-postingan kalian berdua tuh komen-komen, oh ini kayaknya temenan deh. Iya emang, tapi nggak pakai mesra ya. Kalau temenan pakai mesra agak gitu. Teman-teman mesra juga nggak apa-apa kan. Nah, oke, jadi malam hari ini sebenarnya kita bakalan ngobrolin tentang muda mendunia bareng sama Karlina Kuning. Jadi kalau kita lihat memang kita lihat profilnya juga Karlina ini adalah pengajar bahasa asing gitu ya. Nah ini udah ada yang langsung komen dulu suka nonton konten Easy English by Karlina Kuning. Nah Iya. kayaknya bakalan diceritain dulu deh yang belum tahu itu apa sih? Isi English itu tuh awalnya mulainya dari Twitter Put. Jadi karena kan dulu kan aku mengajar bahasa Inggris ya, bahasa asing. Asing tuh kayak ikan yang sering diambil sama kucing itu bukan sih? Karena Oke, ya, ikan asin ya. Mohon maaf, jadi kadang-kadang aku emang agak receh gitu ya Put ya. Jadi aku ngajar bahasa Inggris tuh dari 2007. Itu awalnya aku jadi tutor di Primagama. Terus habis itu jadi asisten dosen, terus kuliah sastra Inggris, terus ambil S2 di linguistik. Jadi orang-orang tuh sekitar tuh tahu kalau aku tuh pinter bahasa Inggris gitu. Nah, kebanyakan dari mereka kalau nggak bisa ketemu sama aku itu nanya tuh lewat Twitter. Tuh pas nanya lewat Twitter, aku tuh kepikiran daripada aku jawab cuma buat satu orang ini aja, mendingan aku jawab lewat retweet. Jadi pakai fitur retweet kan waktu itu supaya satu pertanyaan itu jawabannya bisa dibaca banyak orang. lagi. Iya, nah cuman buat aku sendiri itu agak kesulitan kalau ketika ada satu pertanyaan terus aku kasih satu jawaban. Jadi buat aku technically aku kasih hashtag aja gitu. Aku kasih hashtag apa ya? Kayaknya isi English oke juga gitu. Jadi sebenarnya awalnya isi English tuh gitu dari orang-orang nanya tentang
tentang grammar, tentang vocab gitu ke aku lewat Twitter, terus jadi aku kasih hashtag. Dan sampai sekarang alhamdulillah isi Inggris sudah berkembang, nggak cuma jadi hashtag di Twitter aja, tapi juga jadi radio, jadi siaran di TV, terus masuk ke Instagram juga untuk isi Inggris gitu. Jadi aku sih pengennya cuman biar bisa reach a larger audience aja gitu sih sebenarnya. Jadi sebetulnya itu dari hal yang sebetulnya amat sederhana ya, ada niat baikmu buat ngebantu atau menjawab beberapa teman gitu ya yang dia punya pertanyaan-pertanyaan gitu, tapi kemudian gimana ya caranya biar ini tuh bisa dilihat banyak orang dan dengan segala keterbatasan kita, misalnya kita nggak punya admin, misalnya waktu itu kamu kerjain sendiri gitu ya, jadi kan kamu berusaha buat cari inovasi gimana caranya. Nah ini teman-teman kita bisa belajar dari Karlina tentang niat baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah contohnya aja tadi sampai kemudian di Twitter, di Instagram, kemudian di beberapa tayangan televisi juga. Tadi? Ya, ada di TV juga. Oke, saya ada pertanyaan nih. Ada di website juga. Oh lah, isi Inggris itu foundernya kakak ya? Halo. Jadi kalau dengar jadi ketahuan. Jadi ketahuan kan? Jadi sebelumnya nggak tahu tuh mereka. Jadi kalau dengar suara yang ada di animasi isi Inggris itu suara aku gitu. Oke. Ya. Oke, nah jadi teman-teman ini kita memang yang baru gabung, kita lagi ngobrol tentang Muda Mendunia bersama Karlina Kuning, pengajar bahasa asing. Kenapa sih kemudian Unala juga undang Karlina Kuning, padahal kalau Unala sendiri kontennya di isu kesehatan reproduksi remaja. Teman-temanku yang aku kasih, yang aku cintai, jadi kalau kita ngomongin remaja itu usianya 15-24 tahun. Nah, di usia itu adalah rentang-rentang pubertas, rentang-rentang perubahan-perubahan dalam diri, dan nggak menutup kemungkinan ada problem-problem. Salah satunya nih ya, salah satunya kalau pas pelajaran bahasa Inggris disuruh maju itu bisa keringetan gitu ya, keringat dingin gitu, karena kita bingung mau ngomong, bingung mau ngomong apa gitu, atau ditanya juga bingung mau jawab apa. Nah jadi kita nanti bisa dengerin dari Karlina Kuning apa aja sih yang dia lakuin kok dia sampai bisa, bahkan dia jadi foundernya isi Inggris. Coba bayangin aja, boro-boro ya kita jadi founder ya, kita ngomong buat percakapan aja, aduh bisa keringetan ya. Oke, nah sebenarnya motivasimu apa sih kamu menekuni bahasa asing gitu? Kalau tadi bahasa Inggris cerita ini. Kamu masuk di bahasa Inggris ini, jadi masuk di kuliah itu ngambil sastra ya? Sorry. Ya kan sastra Inggris ya? Sastra Inggris. Ya. Nah itu motivasimu apa sih? Kenapa nggak sastra yang lain? Tadinya tuh pengen belajar bahasa kalbu tapi nggak ada sastra kalbu pun. Gimana dong? Kirain bahasa tubuh, ya kan? Habis, bener nggak ada sastra tubuh itu tuh nggak ada gitu. Iya, kirain bahasa tubuh. Ya, kenapa aku suka sama bahasa Inggris tuh dan aku pengen belajar lebih lanjut tentang bahasa Inggris tuh receh banget. Awalnya tuh aku inget banget kelas 3 SD. Itu ada guru bahasa Inggris yang nyuruh aku bikin kalimat pakai SD. Kelas 3 SD. SD? Oke. Ya. Ya, jadi waktu itu ada guru yang suruh aku bikin kalimat pakai kata like, suka, like, ya. Terus aku bikin kalimat I am like banana. Salah dong. I am like banana kan artinya aku seperti pisang. Ya kan, harusnya kan I like banana. Nah, guru itu tuh ngetawain aku di depan kelas gitu. Di depan kelas, di depan semua orang. Di depan semua orang tuh bilang, I'm like banana tuh salah. Itu artinya kamu gini, gitu. Nah, anak kecil ya kan, diketawain depan kelas ya kan, dendam membara tuh Bu. Jadi itu rasanya kayak yang jadi dari dendam ya kayaknya ya. Suatu hari nanti nih, wahai guru yang kusayang gitu kan. Iya. Kamu bakalan belajar dari aku Bu, lebih pinter daripada
daripada bapak atau ibu guru gitu. Jadi tekadku tuh bulat banget tuh Put, waktu itu. Tekadku tuh yang benar-benar pembuktian. Ya, bully dilakukan oleh gurunya sendiri ya. Padahal usia, makanya tadi aku mastiin 3 SD atau 3 SMP. Kalau 3 SD aja kemudian pas bahasa Inggris diketawain, terus diketawain. Iya, maksudku kalau 3 SMP misalnya ya, ini 3 SD suruh ngomong pakai bahasa Inggris terus nggak bisa, terus diketawain. Hello, kita ini tinggal di mana gitu kan. Jadi maksudnya bahasa keseharian kita aja, bahasa Indonesia. Ya, iya sih. Ya, kemarin kita juga bahas soal di sekolah gitu. Dan sayangnya memang itu seolah-olah menjadi hal yang lucu gitu ya. Apalagi itu yang akhirnya bikin orang tuh jadi juga malas buat belajar lagi kali ya. Untungnya kayak kamu tuh kerja ini ya, dendamnya jadi positif ya. Jadi kamu mau belajar. Kalau yang lain tuh ampun-ampunan tuh kayaknya tuh. Kalau kamu gimana tuh? Kalau kamu ada di posisi anak kelas 3 SD itu bakalan bertindak apa tuh Put? Kalau aku tuh kayaknya waktu aku SD itu bakalan keluar dari kelas gitu ya. Kayaknya seingatku aku SD itu kalau nggak bisa ngerjain apa gitu, terus gurunya marah terus aku keluar aja gitu. Keluar aja. Makanya jadi kayaknya jadinya kebentuk kayak gini nih sekarang. Iya, jadi waktu itu aku langsung kayak yang wah nggak bisa dibiarkan. Aku harus membuktikan bahwa I can even be smarter than that teacher gitu. And then ya here I am di sini deh gitu. Aku suka. Jadi dari situ gimana caranya supaya aku mudah belajar bahasa Inggris? Yang pertama aku harus suka sama bahasa Inggris gitu. Karena kalau kita suka, ini tipsnya ya. Ini bisa masuk tips nih, harus suka dulu. Ya, bisa jadi. Bisa. Mau berapa tipsnya? Berapa euro? Apa berapa rupiah? Nggak terima tipsnya. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Oh ya oke. Jadi kalau aku tuh basically ketika kita menyukai sesuatu itu akan memberikan nilai lebih untuk kita bisa lebih membuka diri untuk mempelajari sesuatu, right? Ya analoginya kalau kita naksir sama orang dan suka sama orang, kita pasti akan berusaha untuk cari seluk-beluknya orang itu, dan itu kayak langsung nempel aja gitu kan? Ya sama aja gitu. Jadi ya aku pertama kali harus suka dulu sama bahasa Inggris. So bukan berarti kayaknya kita juga harus suka sama bahasa Inggris ya Put. Tapi bukan berarti semua orang harus suka sama bahasa Inggris. I'm just saying that dengan kita menyukai yang kita pelajari itu membuat kita tuh lebih cepat dalam proses nangkepnya gitu. Iya, betul. Satu lebih cepat, yang kedua kita jadi enjoy dan pasti maksimal kalau kita menyukai pekerjaan ataupun apa hobi kita kan. Nah, ini ada akun dari ica.os. Dia bilang begini, sebentar. Saya nggak akan nanya, kata dia. Ya udah ya, nggak usah. Nggak mau nanya, tapi ngucapin terima kasih sama Una Ayu. Selesai, nggak mau nanya juga. Terima kasih juga Kak Karina. Tapi kalau nanya dapat tumbler loh. Dapat, nanti Ica juga dapat deh, soalnya udah ngucapin makasih sama kita. Tapi jangan semua yang ngucapin terima kasih. Iya, aku boleh nggak? Aku jadi peserta, biar dapat tumbler. Iya, nanti tumblernya waktu kamu balik ke Indonesia kita simpenin, jadi kita wajib ketemu waktu kamu balik ke Indonesia. Hah? Lu? Nah ini nih, gimana caranya bangun rasa suka ke bahasa Inggris? Gimana caranya? Kayaknya aku yang termasuk juga nggak suka soalnya. Oh gimana caranya ya? Nah gimana caranya ya biar itu tuh kayak aku suka kopi gitu kan? Nah jadi sama halnya biar aku tuh ngerasa bisa suka sama bahasa Inggris tuh kayak aku suka kopi itu gimana caranya? Halo, kayaknya sinyalnya lagi. Kalau dari pengalaman aku, suka itu kan bisa naturally happen gitu. Dan beruntung ketika orang yang menyukai sesuatunya tuh secara natural. But to some extent ada
seseorang yang suka karena dia merasa butuh gitu. Oke. Nah, akhirnya jadi mau nggak mau kita akan cari celah gimana ya supaya aku suka habis, aku butuh tuh gitu. Jadi kalau buat aku akhirnya ya untuk menumbuhkan rasa suka sama bahasa Inggris, kita mulai dari hal yang nyerempet kita sukain aja. Let's say aku suka musik. Aku suka musik, ya udah coba untuk dengerin musik yang bahasa Inggris gitu. Mulai dari situ. Oke. Ya udah coba untuk mulai nonton film yang berbahasa Inggris juga. Aku suka Putri suka apa? Kopi ya? Oke. Bisa nggak kalau misalnya mulai untuk belajar proses pembuatan kopi tapi bahasa Inggris? Yes. Gitu. Oke, dimulai dari hal yang receh, dikata yoga nara. Mulai dari hal yang receh ya Kak gitu. Makanya tonton isi English ya kan, wow promosi. Oke. Mulus ya Bu. Kayaknya Coki, pokoknya habis ini kayaknya teman-teman harus nonton tuh isi Inggris karena untuk apa ya? Untuk menumbuhkan rasa sukamu pada bahasa Inggris. Sama halnya kayak kamu suka sama gebetan gitu ya, kamu akan cari tahu gebetanmu tuh senangnya apa dan kamu akan bisa menyukai apa yang gebetanmu sukai, gitu kan? Right. Mungkin nggak langsung directly. Karena yoga nara betul. Mungkin nggak langsung directly kita harus suka sama bahasa Inggris gitu, tapi kita bisa melihat hal-hal kecil apa sih yang kita sukai yang itu tuh bisa dikaitin ke bahasa Inggris gitu. Jadi itu akan bikin prosesnya tuh lebih smooth ya, kayak tadi yang aku bilang kopi dikaitin ke bahasa Inggris, terus habis itu film atau lagu atau apapun dikaitin ke bahasa Inggris gitu. Padahal sebenarnya bahasa Inggris tuh nggak bau badan loh ya. Kenapa sih orang pada nggak suka gitu sama bahasa Inggris ya? Bau badan enggak, terus habis itu bau mulut juga enggak ya. Tapi sedih banget kalau jadi bahasa Inggris loh. Bayangin coba. Enggak. Kita juga sedih, susah banget ngapalin bahasa Inggris tuh sedih juga ya kan? Nah, tapi gini, mungkin pengalamanmu yang tadi kamu sampaikan ya soal bagaimana dulu kamu pernah diketawain sama guru gitu. Itu kan akan membentukmu menjadi orang yang kemudian aku harus berubah, aku harus lebih baik dari dia. Tapi di beberapa orang bully begitu itu juga nggak semuanya tuh bisa menempatkan orang pada situasi yang sama kayak yang kamu alami. Tapi ada juga yang kemudian malah jadi malas, malah jadi sebenci-bencinya baik ke gurunya maupun ke mata pelajarannya gitu. Itu banyak juga terjadi soalnya gitu. Menurutmu gimana? Be fair aja, maksudnya waktu itu mungkin aku emosional ya, tapi ketika aku melihat saat itu dalam kacamata yang sekarang, which is kayak 20 sekian tahun kemudian gitu, sebenarnya mungkin yang memotivasi aku waktu itu adalah I try to be fair, bahwa ya memang aku salah, regardless gimana cara dia menyampaikan kesalahan itu, regardless kondisi apa yang tercipta dan perasaan apa yang tercipta atas kesalahan itu, I'm just aware bahwa ya memang aku salah gitu, dan salah itu proses belajar. Jadi try to see this objectively gitu. Ketika orang ngebully, ambil kontennya, bullynya nih benar apa enggak nih gitu. Gak usah lah dipikirin caranya gimana, gak usah dipikirin ekspresinya terus atau intonasinya atau konteksnya gitu, tapi ambil kontennya. Misalnya dibully, sosokan banget sih kamu pakai bahasa Inggris, misalnya kayak gitu. Aku sering dibilang kayak gitu waktu pas kuliah, sering banget. Karena aku termasuk orang yang selalu mixing antara English sama Indonesian, dan itu kadang nggak sadar gitu. Karena udah jadi kebiasaan ya. Bulian. Dan aku sering terima bulian, sok-sokan banget sih pakai bahasa Inggris gitu. Ketika aku ambil kontennya, aku nggak usah lah itu peduliin ekspresi orang itu gimana, intonasinya orang itu kayak apa, siapa yang ngomong gitu. Aku ambil kontennya,
mixing language adalah sok-sokan. Aku kayaknya nggak ngeliat deh relasinya di mana. Jadi kalau sok-sokan itu tuh adalah kita pinter bahasa Inggris, terus buat aku ya parameter sok-sokan aku itu adalah ketika kita pinter bahasa Inggris, terus semua status teman-teman yang pakai bahasa Inggris itu kita benerin koreksi gramarnya, itu sok-sokan. I don't think that gitu. Kayaknya nggak kayak gitu deh. Jadi pakai bahasa Inggris sehari-hari dengan di-mix sama bahasa Indonesia itu sama dengan sok-sokan, it's not valid. Jadi kalau buat aku, ketika kita terima komentar-komentar yang nggak support buat kita, just try to be fair, ambil aja kontennya, put aside all of the other elements yang sifatnya tuh eksternal, entahlah itu intonasi atau ekspresi wajah atau whatsoever itu. Dari konten itu kita logikakan, valid nggak nih argumennya? Kalau nggak valid, ya udah. Mau orang ngomong apa aja, argumennya nggak valid. Mau siapa aja yang ngomong, argumennya nggak valid. So it doesn't give me any impact gitu. Itu aja sih. Oke. Ini tadi ada yang nanya juga di atas, kayak apa sebenarnya nyambung sama yang kamu jelasin. Kalau di Indonesia, kamu sering nggak sih sebentar? Tadi aku tuh baca deh. Kalau di Indonesia kamu sering pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya gitu? Iya. Nah, kalau di Indonesia lebih senang pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kalau pas lagi di Indonesia, aku sama-sama sih, kedua-duanya sih. Di status aku campur-campur banget. If you pay attention, kayak selama kita ngobrol pun juga kan aku campur-campur banget ya. Itu tuh kayak ya udah nggak ada preference khusus antara bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. What was interesting adalah aku cinta sama bahasa Indonesia. Aku sayang banget sama bahasa Indonesia dan aku bangga aku punya bahasa Indonesia. Dan turning point itu ada di ketika aku apply S3 linguistik. Jadi waktu pas aku bikin proposal penelitian, awalnya proposal penelitianku tuh meneliti bahasa Inggris, pembentukan agen dalam bahasa Inggris. Aku propose ke Leiden. Terus calon supervisorku kala itu bilangnya tuh gini, aduh nancep banget sih di aku, itu bilangnya gini, Arlina, kamu kalau meneliti bahasa Inggris, orang native speaker bahasa Inggris itu udah banyak yang meneliti bahasa Inggris. Ngapain kamu meneliti bahasa Inggris lagi? Kalau nanti kamu sidang dan bahasa yang kamu perjuangkan dan yang kamu teliti itu adalah bahasa Inggris, sedangkan Board of Examiners-nya adalah orang-orang yang berbahasa Inggris dari lahir. What's the point? You are not going to be able to defend your own teori gitu, and that's going to be ya tidak akan semaksimal itu nanti ketika kamu melakukan riset S3. And his point adalah native language bukan Indonesia, be proud of it. Bawa Indonesia, bawa linguistik Indonesia untuk bisa hadir di konferensi-konferensi internasional. Perkenalkan linguistik Indonesia untuk bisa kamu presentasikan di masyarakat linguistik internasional. At that time, I was like, this is what I want. Gitu. Jadi akhirnya S3-mu adalah tadi bahasa Indonesia. Itu tentang bahasa Indonesia akhirnya. Nah, teman-teman kejawab ya tadi pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya tadi Karina bilang memang dia campur-campur gitu ya, tapi dia nggak usah diragukan lagi karena dia bahkan hari ini dia lagi bicara soal bahasa Indonesia. Nah, jadi ini poin yang bagus banget yang bisa kita ambil dari Karina Kuning. Nah, ini ada pertanyaan nih soal gimana ini kan isi English itu kan satu brand, satu produk yang kamu hasilkan sebagai anak muda. Oh, di Indonesia kan lagi terkenal tuh namanya entrepreneur muda gitu kan. Jadi sebenarnya isi English kan juga bisa masuk ke situ ya. Nah, ceritain dong gimana suka dukanya kamu bangun isi English ini sampai bisa gede kayak gini. Sampai dengan sekarang isi English tuh ada tuh dari 2009 atau 2010, aku lupa. Tapi yang pasti sampai lupa kan, udah saking gedenya kan sampai lupa. dan banyak perjalanan yang aku lewati dari isi English gitu, karena
kita makin kesini kan semakin berkembang ya isi Inggrisnya. Untuk menjadikan itu sebagai sebuah entrepreneur and stuff, selama 10 tahun aku kenal sama isi English. Dan juga Eria Arum, aku nggak tahu Eria masih standby atau enggak. Ini ada co-founder ya isi English, namanya Eria Arum. Dia itu animator yang bikin video isi English. And you should know that isi English itu bukan cuma aku aja, tapi isi English itu adalah tim, adalah keluarga, adalah komunitas yang ketika pendengar-pendengar isi English di radio itu tuh juga mereka adalah bagian dari isi English gitu. Oke. Aku merasa isi English ini tuh sebagai if I may say, mungkin agak idealis ya, but ya ini tuh ladang amal jariah kita aja deh. Jadi kita pakai ini untuk berbuat baik, menebarkan kebaikan, karena alhamdulillah sampai sekarang dengan basis menebarkan ilmu yang kita punya, itu pun kita selalu aja ada jalannya, selalu ada orang-orang baik yang membantu. Isi English itu semua video-videonya udah ada subtitlenya loh Put, supaya teman-teman ini juga bisa ikut belajar. Iya. Oke, berarti udah ramah terhadap teman-teman di Insya Allah ya? Insya Allah. Dan itu ini Mbak Eria bukan cuma aku, itu tim. Halo. Ini Mbak Eria, halo. Jadi kita tuh kayak reunian gitu ya. Isi Inggris sudah ada subtitlenya, terus habis itu isi Inggris kan selama ini masih berbasis lewat internet aja ya, lewat website atau Instagram. Kita juga sekarang udah mulai bikin isi Inggris dalam bentuk kepingan DVD untuk disumbangkan ke sekolah-sekolah yang nggak punya akses internet. Dan itu udah berjalan dari 2015. So ya udahlah gitu, jadi ini sebagai amal jariah aja. Insya Allah sih matematikanya Allah tuh nggak akan berbohong gitu. Kalau memang kita berniat baik, pasti akan ada jalannya kok untuk kebaikan balik ke kita gitu kan. Salah satunya bisa S3 di Jerman. Amin. Iya kan, langsung aja udah sampai S7 loh Put. Aku nggak tahu gitu. Jadi kamu pengen sampai S berapa nih? Oke. Nah, kira-kira kita pengen tahu nih kan, bahasa Inggris tuh jadi bukan bahasa umum di negara kita ya gitu. Nah, terus kemudian beberapa orang juga merasa malas dan sulit untuk mempelajarinya. Nah, kira-kira kalau menurutmu dari pengalamanmu berkecimpung di dunia ini, apa sih yang sebenarnya bikin orang tuh malas atau sebenarnya bisa tapi kemudian nggak mau gitu? Mental blocking. Mental blockingnya ini awalnya karena merasa bahasa Inggris itu sulit atau aku nggak suka bahasa Inggris gitu. Itu udah langsung bikin mental blocking sendiri loh sebenarnya Put. Jadi ada penelitian jadi ada dua grup nih yang diteliti. Yang pertama itu punya bos yang selalu bilang kita nggak bisa. Itu grup yang pertama. Grup kedua itu bosnya itu tuh selalu bilang, iya ini susah, let's find a way out. Oke, ini challenging, kita akan bisa finish this up gitu. Dan ternyata performance dari grup yang bosnya itu selalu bilang kita nggak bisa, ini susah, ini nggak bakalan bisa dilakuin, itu performance-nya jauh lebih buruk daripada grup dari bos yang bilang oke, ini susah, kita akan find a way out gitu. Karena ternyata secara kognisi itu tuh ketika kita bilang ini susah, ini nggak bisa, itu tuh kayak ada beberapa saraf otak yang langsung mati. Dan itu jadi bikin kita nggak kreatif dan nggak berusaha untuk cari celah gimana caranya supaya we can make it gitu. Dan menurut aku kenapa teman-teman itu tuh ngerasa bahasa Inggrisnya kok gitu-gitu aja, yang mungkin salah satunya karena mental blocking itu gitu. It's as simple as dia merasa bahasa Inggris itu sulit, dia nggak bisa bahasa Inggris gitu. Padahal sebenarnya buat belajar bahasa itu nggak ada kata gagal Put, menurutku. Kecuali
bahasanya itu dikuantitaskan, kayak misalnya TOEFL, IELTS gitu. Itu kan pasti kalau kita nggak achieve the goal atau a certain standard of score itu adalah gagal gitu. But naturally yang namanya belajar bahasa itu secara natural tuh nggak ada gagal, nggak ada. Mau apa? Harusnya kan? Coba, iya. Mau apa parameternya? Belajar bahasa tuh kan banyak banget elemennya Put. Mulai dari grammar, vocab, intonasi. Kita kalau dibilang gagal belajar bahasa tuh mau apa? Aku di sini belajar bahasa Jerman ya. Well, aku bisa bilang aku belajar dan aku punya progres yang sangat slow. Tapi aku nggak mau untuk bilang bahwa aku gagal belajar bahasa Jerman. Gitu. Oke. Dan another thing adalah semakin kita punya mental blocking itu, semakin kita resist untuk menerima hal-hal baru dari bahasa yang kita pelajarin, apapun itu, mau bahasa Inggris, bahasa Jerman atau bahasa Mandarin gitu. Semakin kita punya pendapat pribadi dari kita, ya semakin itu bakalan jadi hambatan gitu. So udahlah gitu. Kalau yang namanya belajar ya ayo belajar. Kalau memang nggak bisa ya dilokalkan aja, nggak bisanya. Karena kadang kebanyakan orang tuh gini, misalnya dia nggak bisa di listening. Terus yang dia salahin bahasa Inggris susah, padahal yang dia nggak bisa tuh cuma di listening doang gitu. Di reading masih bisa, di structure masih bisa. Gitu dan tendensi pelajar-pelajar tuh kayak gitu, ketika satu mata kuliah gagal misalnya di bahasa Inggris atau di sastra Inggris, terus dia langsung sastra Inggris susah banget. Padahal aku kayak ya permisi, sastra Inggris ada banyak ya mata kuliahnya gitu. Satu hal mikro ini tuh sulit, maka seluruhnya kan jadi sulit. Semuanya jadi susah. Iya, nggak bisa kita mengeneralisir kayak gitu semuanya. So that's aja sih untuk let it be free aja, nggak usah ada mental blocking kan. Dan ketika kita menghadapi challenge, make it into a context gitu. Jadi challenge-nya ada di grammar. Grammarnya ada di mana nih? Ada di tenses. Grammar ada di tenses, itu adalah challenge. Ya udah segitu aja yang dibikin susah. Bukan terus, kamu nggak bisa tenses nih, bahasa Inggris susah banget. Itu tuh kayak ya permisi, salah apa bahasa Inggris ya Bu? Bau badan enggak, bau mulut enggak, ya kan? Oke, jadi itu tadi teman-teman yang kalau tadi ada pertanyaan apa sih yang sebenarnya bikin kita tuh jadi nggak mau, ternyata kalau kata Karina itu adalah mental blocking. Jadi kalau dari awal tuh kita udah ngeblok diri kita, udah yang nggak bisa gitu, makanya jadinya akhirnya kita jadi nggak bisa beneran gitu, malas banget gitu. Nah ini ada yang komen kalau sudah suka sama bahasa tersebut pasti bisa, ini ada yang komen. Kemudian COP BGT Kak, prinsipnya gitu, ada yang bilang keren, salut, terus agree, dia bilang gitu. Kemudian cara dirimu menjelaskan oke banget. Terus Kak, selama belajar bahasa Inggris ada kesulitan atau hambatan yang dialami nggak? Belajar bahasa Inggris ya, buat aku kesulitannya so far sih aku belum nemuin kesulitan yang berarti ya, karena aku belajar bahasa Inggris itu dari umur SD itu Put gitu, dan itu tuh adalah masa-masa prima SD ya. Dan itu tuh umur prima untuk mulai belajar menurut risetnya MIT ya, menurut risetnya salah satu kampus, umur prima untuk mulai belajar bahasa tuh antara umur 10 sampai 18 tahun. Dan di umur itu kenapa? Itu karena sebenarnya ketika kita udah lebih dari umur 18 tahun, kita punya language block. Jadi nggak cuma mental block, tapi language block. Kayak misalnya nih, semakin banyak kita terekspos sama bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, kita tuh jadi punya dinding-dinding yang bikin sebuah formula itu tuh saklek begitu adanya gitu. Secara linguistik ya. That's why aku pribadi ngerasa kesulitan belajar bahasa Jerman di usiaku sekarang, karena aku nggak pernah kenal yang namanya gender.
dalam Oke. bahasa Jerman kan ngebedain feminin, maskulin sama netral tuh. Ya. Kayak pulpen tuh maskulin, terus buku tuh netral ya gitu. Dari kecil aku belajar bahasa Indonesia, aku belajar bahasa Inggris itu tidak mengenal gender perbedaan gender itu. Nah, ketika di usia sekarang aku belajar bahasa baru yang dia itu mengenal gender, padahal dari kecil aku udah punya struktur bahasa tuh nggak ada gender gitu, itu semakin keras konfliknya gitu di mental lexicon kita gitu. Jadi ketika kita semakin lama terekspos sama bahasa ibu kita, ya itu bukan berarti nggak mungkin, tapi it's kind of trickier. Jadi kayak lebih tricky aja gitu, lebih tricky untuk kita akan punya challenge dan hambatan yang lebih dibanding ketika kita masih anak-anak. Waktu kita masih anak-anak, dinding-dinding ini masih sangat fleksibel pun. Jadi ketika anak-anak itu tuh diajarin bahasa beberapa sekaligus, mau bahasa Jawa, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mereka tuh masih sangat santai aja gitu loh, Fleksibel gitu ya, santai. sama rule violation istilahnya. Jadi kalau misalnya ternyata bahasa Indonesia, bahasa yang mereka pelajarin tuh konflik sama rule ya bahasa Indonesia karena mereka masih anak, chill, oke, ya ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia gitu. Tapi ketika kita dalam kondisi dewasa, kita udah punya rule yang saklek-saklek banget itu gitu. Dan rule Sambil mikir juga. Iya bener kan, makanya kan kadang-kadang kalau kita belajar bahasa baru di usia-usia kita masih usia 17 tahun kan ya, by the way. Betul. Usia kita lah, waktu masih masa-masa cinta monyet lah yang putih. Jadi kalau udah di atas 18 tahun atau di atas 20 tahun, itu tuh rasanya kayak kalau kita belajar bahasa baru tuh kita berusaha untuk nyamain sama bahasa Inggris aja gitu. Kerasa nggak? Kayak misalnya, kayak misalnya, ini kok vocabnya mirip-mirip sih sama bahasa Inggris, bahasa Jerman nih gitu. Atau ini kok sistemnya mirip-mirip sih sama sistemnya bahasa Inggris, bahasa Jerman nih gitu. Padahal sebenarnya beda, they're completely different language. So, aku pribadi nggak mengalami kesulitan karena mungkin aku beruntung, aku belajar bahasa Inggris tuh ada di usia-usia prima, di usia-usia SD, SMP gitu. Oke, nah ini nih dia ada yang komen nih, cari motivasi untuk terus belajar bahasa itu. Aku benci banget grammar, tapi karena ngelihat influencer yang asik-asik kayak aku dan Karina dan Angelivin, kayak aku jadi semangat belajar lagi. Thanks banget Ranger kuning katanya. Kamu Ranger kuning ya kayaknya ya. Terus ini ada nih, benar kerasa banget katanya dia. Ada yang komen lagi nggak ya? Udah. Nah ini ada pertanyaan dari Cascade Studi. Tanya, kakak kursus apa belajar sendiri kak dulu? Kursus. Oke. Jadi mungkin memang ada beberapa orang yang kayak nanyain, gimana ya caranya supaya belajarnya itu tuh smooth gitu. Dan aku sih percaya bahwa yang namanya belajar itu tuh pasti butuh proses, nggak bisa instan. Ini instan aja butuh 3 menit ya untuk diseduh ya. Dan butuh dimasak juga buat bisa jadikan. Jadi nggak ada sesuatu yang instan di sini. Dan kalau aku bisa share, ketika kita belajar bahasa, in this case bahasa Inggris, itu tuh variabel yang mempengaruhi itu banyak banget pun. Ada variabel internal sama variabel eksternal. Variabel internal itu misalnya seberapa kuat sih motivasi kita, apa sih tujuan kita gitu. Orang yang belajar bahasa Inggris cuma untuk dapat skor TOEFL 550 versus orang yang mau belajar bahasa Inggris untuk bisa stay dan kuliah di luar negeri. Pasti beda hasilnya. Yang satu targetnya untuk syarat aja, yang satu targetnya untuk bertahan hidup, ya saudara-saudara. Jadi pasti beda banget kan? Pasti beda kan outputnya gitu, dan pasti effort yang akan dia investasikan juga beda gitu. Ya kan? Jadi yang pertama tuh motivasi. Semakin
kuat motivasinya, maka semakin dia akan lebih menikmati prosesnya. Terus tujuannya juga iya, terus suka atau nggak suka yang tadi udah kita bahas di awal. Habis itu aja sih 3 itu yang bisa aku highlight sebagai faktor internal dari kita. Yang itu tuh kontrolnya ada di kita. Jadi kalau kita pengen menikmati bahasa Inggris dan menikmati proses belajar bahasa Inggris, pastikan motivasinya itu tuh kuat, tujuannya jelas, dan kita mulai suka sama bahasa Inggris itu. That's what I say. Nah, kalau faktor eksternal, ini tuh faktor yang di luar kontrol tuh, kayak misalnya duit bu, cuan ya kan? Semakin banyak duit, semakin kita bisa afford kursusan yang oke gitu. Ya, kan? betul. Aku kursus dari SD. Dari SD. Jadi teman-teman, kalau dia sekarang sampai S3 di Jerman ya, dia itu udah susah payah nangis-nangis dari kelas 3 SD. Nah kita baru mungkin kuliah, mungkin mau ngejar TOEFL terus baru les gitu ya. Jadi jangan dibandingin kali ya. Dia udah nangis-nangis dari kelas 3 SD. Ya itu TOEFL lari kemana bu? Kok dikejar? Ngejar TOEFL. Iya lah, yang sini ngejar TOEFL. Oke. Aku dari SD udah kursus, terus SMP aku kursus juga. Dan waktu aku SMP, itu tuh aku tuh ngerasa kursusanku di level SMP di tempat kursus itu tuh gak seru gitu, kurang challenging. Karena kok belajarnya sama kayak yang aku pelajarin waktu aku kursus SD gitu. Jadi ketika aku kursus SMP, kamu yang kepintaran kali. Enggak, kamu yang kepintaran kali. Harusnya emang itu kurikulum buat anak SMP. Kamunya yang udah, ya kan? Jadi aku waktu pas kursus SMP itu aku ambil kelas anak-anak SMA. Aku tuh SMP tuh udah disuruh baca novel bahasa Inggris dan memahami konteks cerita bahasa Inggris. Terus waktu SMP aku kursus itu teman-temanku udah anak kuliahan gitu. Terus habis itu waktu kuliah aku masuk sastra Inggris. Nah itu faktor eksternal yang menentukan gitu kan. Support system mulai dari keluarga, masyarakat, terus teman-teman, sekolah gitu, terus duit, kebijakan pemerintah, itu tuh faktor-faktor eksternal yang ya itu di luar kontrol kita untuk bisa belajar. Baik prinsipal, nikmati proses belajarnya, kontrol yang bisa kita kontrol secara internal, 3 itu tadi, motivasi, tujuan, sama like and dislike. Kalau kita bisa dapat faktor eksternal yang itu bisa jadi support system kita yang bagus, alhamdulillah. Gitu. Oke, jadi sebetulnya teman-temanku tadi yang pertanyaan kakak kursus atau belajar sendiri, memang kursus dari kelas 3 SD. Jadi kamu jangan ngerasa kok aku nggak bisa nyanyiin Karlina Kuni ya iyalah, kita kursus baru kapan dia dari kelas 3 itu udah nangis tuh dia. Sama kali kursus SMP masih kursus lagi, SMA kursus lagi, terus kuliahnya di sastra Inggris lagi. Kebayang kan sepanjang hidupnya, ibaratnya kalau dia sekarang usianya 30 tahun misalnya 13 bu, misalnya 13 kok. Misalnya usia 30 tahun ya, dia udah menghabiskan hampir separuh hidupnya bahkan untuk mempelajari bahasa Inggris. Jadi, tapi ini jangan bikin kamu kecil hati ya, teman-teman. Karena apa? Karena kita tetap karena kalau tadi Karlina bilang tetap dimulai dari niat baik, kemudian akan menghasilkan sesuatu yang baik, termasuk juga membangun sebuah kesenangan dulu. Jadi kayak tadi aku ngasih perumpamaan, kalau kamu punya gebetan, kamu harus senengin dulu tuh apa yang jadi kesenangan yang gebetanmu, biar nanti kamu bisa dapetin dia. Sama halnya kayak misalnya bahasa Inggris gitu ya. Aku tapi jadi belajar dan teman-teman lagi yang di depan-depan itu pada ketawa-ketawa gitu ya pas kamu ngomong. dengerin kamu ngomong tuh kayaknya mereka cengir kayaknya sama nih, nggak suka juga nih sama bahasa Inggris. Oke, nah ini ada kita kurang berapa menit lagi ya? 10 menit ya? 5 menit. Nah, sekarang kasih lo tips. Iya, makanya itu coba bayangin aja. Nah, sebelum kita tutup, sebelum kamu kasih tips buat teman-teman muda, aku mau bacain 5 akun yang tadi sudah
mengirimkan pertanyaan di live Instagram kita malam hari ini. Akun yang pertama adalah Ica titik ya .o5 kok OS. Kemudian yang kedua Pelangi _Cian. Nah, yang ketiga Nona _muda. Yang keempat Riris LMS. Kemudian yang kelima Caption Studi. Nah nanti 5 akun ini teman-teman dari admin Unala akan ketik di sini. 5 akun ini silakan follow Instagramnya Unala, terus DM ke Instagramnya Unala. Gimana caranya Tumblr cantik ini bisa sampai ke rumahmu masing-masing. Nah kalau nanti Karlina butuh Tumblr atau mau Tumblr gitu ya, nanti kita ketemu di Indonesia waktu kamu pulang ke Indonesia. Oke, siap. Oke. Siap. Nah sekarang yang terakhir, tipsnya apa sih buat anak muda yang ingin mengejar cita-citanya lewat penguasaan bahasa asing gitu ya, atau yang ingin biar bisa jadi modal untuk kuliah maupun kerja di luar negeri? Apa? Right. Tadi poin terakhirmu tuh bagus, Put, yang pas kamu bilang bahwa aku tuh sebenarnya udah menghabiskan lebih dari setengah umurku di berkuliah di bahasa Inggris, right? So I think kayaknya itu bisa jadi closing statement bahwa ketika kita mau belajar bahasa Inggris atau mau meraih cita-cita untuk kuliah di luar negeri atau mau kerja di luar negeri, pasti kan kita punya someone that we are looking up to gitu kan. Pasti kan kita punya orang yang kita jadikan idaman dan idola banget. Wah, pengen nih kayak dia gitu. The point is, when we try to observe, copy, and modify, make sure bahwa itu tuh dalam level yang sejajar and apple to apple. Karena kebanyakan orang itu tuh ngerasa mimpinya untuk kuliah atau kerja di luar negeri itu tuh terlalu tinggi karena dia udah langsung ngelihat ke Dubes Amerika gitu atau ke mana itu terlalu tinggi gitu. So pastikan bahwa ketika kalian itu mengidolakan orang untuk di-achieve, untuk bisa kuliah di luar negeri itu, cari deh waktu dia di umur kalian itu tuh dia ngapain sih. Itu yang paling visible sebenarnya untuk bisa membuat kita jadi lebih termotivasi, karena ketika kita melihat hasil orang dan itu tuh orang itu udah berproses berpuluh-puluh tahun, kita lihatnya dari titik yang masih kecil ini, itu bukannya jadi termotivasi, nanti malah jadi minder atau malah jadi takut gagal gitu kan. What we can do adalah bawa si idola ini ke levelnya kita di umur segitu dia baru terus latar belakang pendidikannya apa, apakah sama, asal daerah, minatnya apa, personality-nya tuh gimana gitu. So I think that's the best way how kita bisa menjadikan sebuah tujuan itu tuh lebih membumi gitu. Ya, jadi aku jadi senang banget tuh waktu kamu bilang jangan lihat hari ini ya, jangan lihat yang di sana tuh hari ini, tapi dilihat pada saat usianya seusia kita, dia itu ngapain, lagi ngapain. Jadi kita bisa, jadi akhirnya misalnya ya, kenapa orang bisa jadi presiden, kenapa orang bisa jadi duta besar, kenapa jadi ini. Nah yang harus kita lihat itu bukan kenapanya di sana, tetapi di usia yang sama dengan kita, dia sedang menjalani proses apa ya. Jadi itu bisa menjadi poin penting buat teman-teman, biar nggak juga, aku sering lihat tuh di TikTok misalnya gitu ya, di TikTok atau di Instagram gitu, yang dulu aku disepelein gitu, terus sekarang aku malah bisa sampai mana-mana gitu. Nah itu tuh kayaknya tuh punya dendam yang sama kayak kamu ya. Dendam kesumatnya tuh kayaknya sama gitu. Akhirnya itu akan bikin pembuktian diri. Oke, ini semua akunnya positif semua. Terima kasih telah menginspirasi. Terima kasih dari Unala, Mbak Karlina, stay safe dan terus menginspirasi ya. Terus telat ngikutnya, aduh, kalau yang telat ngikutnya nanti buka di IG TV-nya Unala, kamu bisa buka di situ karena akan otomatis masuk ke sana. Kemudian dari siapa lagi ya, Niwa, Kak Karlina tetap semangat ya gitu. Semangat juga buat kalian. Semangat ini. Makasih. Kemudian lebih membumi, maksudnya lebih paham gitu kan ya, sama gitu.
sama gitu. Nah nanti kalau pas Karina di Indonesia kita nanti undang aja dia kali ya, tapi nggak tahu tuh dia pulang ke Indonesia kapan di situasi Agustus ya. rencana, iya doain. Oh, boleh, boleh. Tergantung Sama udah boleh belum ya kan? Benar. Oke, Karina Kuning, terima kasih anak muda. Putri Katulisti. Kita semoga bisa ketemu lagi. Aku jadi seneng banget, nanti kayaknya kita bakalan coba minta buat kita ketemu di Zoom meeting gitu kali ya, untuk belajar bahasa Inggris. Yes. Oke, makasih banget ya. Nanti kalau kita kebanyakan ngomong, nanti udah 1 jam tiba-tiba mati, jadi closingnya jadi nggak indah ya. Ya udah di closing aja, udah cepet. Ya, makasih. Sampai ketemu lagi.